Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra digital pada kelas AIY, yaitu Bapak Edvin Ramadan. Kami dari kelompok 5. Atuh lah, kepalanya jangan duduk-duduk gitu. Udah, aku mau lihat gambarnya. Ya udah, ya kamu jangan gitu. Aku kan yang nge-record, kamu nggak akan kelihatan nanti. Sok. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra digital pada kelas AIG, yaitu Bapak Edvin Ramadan, di mana kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari tugas besar, yaitu membuat sebuah aplikasi atau software sederhana untuk pengolahan citra, yang dimana ada saya sendiri, yaitu Desya Maesa, dengan NIM 142. Saya Aminuddin Ihsan dengan NIM 078. Lalu ada saya, Diariansyah Aulia Mukarram. Oke, yang dimana di sini akan ada fitur-fitur yang akan ada nantinya pada software atau aplikasi sederhana yang kita buat. Yang pertama mungkin silakan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk fitur-fitur yang pertama itu ada di menu bar file, yaitu ada insert picture. Di sini nantinya gambar akan diambil dari folder, nanti akan muncul pop-up untuk file yang akan diambilnya. Terus untuk save as, untuk save di sini nantinya file yang hasil dari perubahan yang ada perubahan di hasil grayscale atau apa, nantinya kita bisa save untuk save as, hasil save yang tadinya yang sudah di save. Kalau kita akan save dan merubah si gambar tersebut, kita menggunakan save as agar file yang sebelumnya tidak tertimpa. Lanjut, udah. Ya, untuk menu bar view itu ada zoom in. Nanti itu untuk memperbesar kanvas yang ada di belakang, dari gambarnya akan me- mendekat, atau untuk bagian zoom in itu akan mendekat si gambarnya. Untuk zoom out tuh akan si gambarnya itu akan menjauh, semakin jauh akan semakin kecil. Untuk detail itu tuh akan muncul detail resolusi si gambarnya. Selanjutnya dilanjut oleh dari. Baik, selanjutnya ada rotate kanan, yaitu untuk memutar gambar ke kanan sejauh 90 derajat. Lalu ada rotate left, sama seperti rotate sebelumnya, yaitu memutar 90 derajat. Namun bedanya ini ke kiri. Selanjutnya ada yang dimana fungsi ini tuh untuk mencerminkan gambar secara horizontal. Lanjut, oke. Pada menu bar histogram terdapat color histogram yang dimana nanti menampilkan diagram dari histogram itu sendiri. Lanjut, pada menu edit terdapat resize image yang tugasnya itu untuk memperbesar atau memper lalu terdapat fitur grayscale yang di sini tugasnya untuk mengkonversi gambar dari yang gambarnya berwarna menjadi abu-abu. Lanjut ke Des. Oke, saya lanjutkan. Untuk di bagian menu edit ini, selanjutnya itu akan ada fitur black and white, di mana nanti gambar input RGB itu, gambar yang diinput dari sisi RGB-nya akan diubah menjadi komposisi warna hitam dan warna putih. Lalu untuk yang negatif itu nanti setiap nilai pada pixel itu akan melalui proses rumus dari fitur negatif ini, yang nantinya akan merubah nilai dari pixel itu sendiri menjadi negatif. Lalu ada brighten, di mana nanti akan
meningkatkan tingkat kecerahan dari citra itu sendiri. Lalu ada edge detection, di mana nanti di sini tugasnya akan memperlihatkan atau memperjelas area-area tepi pada citra yang nanti di-input, terutama objek. Lalu nanti akan ada fitur normalize edge, di mana di sini lanjutan dari edge detection, yaitu nanti akan ada normalisasi dari tepi, lalu ada konversi menjadi chain code, yang dimana nanti itu akan menjadi sebuah deretan simbol yang memiliki arti masing-masing dari angka yang nantinya akan ada pada chain code. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan pada demo program atau aplikasi sederhananya. Silakan. Dari Amin dulu mungkin. Boleh. Untuk pertama itu ada menu file. Di sini kita bisa menginsert gambar. Dia akan muncul pop-up seperti ini. Lalu kita cari gambarnya. Nah, gambar akan muncul di kanvas pada tampilan di sini. Selanjutnya lihat buat tampilan yang lainnya. Di sini ada menu save as sama save, tentunya untuk nge-save file. Untuk save file di sini akan berbentuk PNG, .png. Sudah muncul. Nanti akan tersave di sini dengan formatnya PNG. Selanjutnya ada zoom in. Nah, zoom in itu memperbesar gambar citra, memperdekat. Untuk zoom outnya menjauhkan citranya atau gambar yang ada di sini. Oke, selanjutnya akan ada fitur black and white. Nah, dapat terlihat bahwa pengkonversian citra yang sudah diinput ini, yang dimana dia memiliki nilai RGB di setiap pixelnya itu berubah menjadi black and white. Yang dimana black and white ini itu kita secara perhitungan itu akan mengambil nilai intensitas pixelnya itu lalu merubahnya menjadi nilai yang sudah ditentukan, yaitu jika batasnya di bawah dari di sini salah nih. Black and white itu gimana sih? Kalau R plus G plus B itu bagi 3 itu black and white bisa nggak? Bisa. Oke. Nah, lanjut. Oke. Untuk black and white itu sendiri dari sisi perhitungan matematisnya atau algoritma, dia memiliki rumus bahwa setiap nilai di dalam pixel yaitu memiliki nilai red, green, and blue, yang nantinya ketiga nilai itu akan dijumlahkan lalu dibagi 3 sehingga akan menghasilkan nilai dari black and white itu sendiri. Lalu fitur selanjutnya itu akan ada negatif. Di dalam menu edit terdapat fitur negatif. Nah, nilai negatif ini justru akan menampilkan hal yang berlawanan, yang artinya jika itu hitam, yang sebelumnya hitam akan berubah menjadi warna putih, dan yang sebelumnya putih itu akan berubah menjadi warna hitam. Artinya, perhitungan ini justru akan membalikan nilai yang berbeda atau yang berlawanan. Sehingga jika dirumuskan secara algoritma ataupun matematis bahwa untuk negatif ini itu dapat diterapkan dengan nilai maksimal atau 255 dari nilai RGB maksimal, itu akan dikurangi dari nilai asli di setiap pixelnya.
Lalu di sini ada fitur brighten. Nah, dapat terlihat bahwa fitur brighten-nya dapat berfungsi, yang dimana brighten ini tujuannya untuk meningkatkan tingkat kecerahan dari setiap pixel, yang dimana jika dalam algoritma itu tentu akan melibatkan nilai dari RGB dari setiap pixel, lalu dia akan menambahkan nilai konstan, yang jika di dalam rumus matematiknya yang bisa diterapkan di dalam algoritmanya, yaitu nilai dari maksimalnya RGB atau 255 itu ditambah dengan nilai konstannya, lalu ditambah dengan nilai dari faktornya itu sendiri. Itu dilakukan untuk nilai red, lalu nilai green, dan nilai blue, sehingga ntar tetap akan menjadikan dia RGB. Lalu ada edge detection atau deteksi tepi. Nah, di sini dapat terlihat bahwa warna itu menjadi black and white, dan terlihat bahwa setiap tepi dari objek itu justru lebih terhighlight atau terlihat. Nah, edge detection ini sebetulnya banyak operator yang dapat digunakan, yaitu terdapat operator Kenny, terdapat operator Sobel atau Prewitt, yang dimana secara matematik operator ini yaitu menggunakan perhitungan nilai gradien seperti itu, yang tujuannya untuk itu tadi highlight objek-objek di dalam citra. Lalu ada normalize edge. Nah, hasilnya akan terlihat sama seperti edge detection, akan tetapi perbedaan yang paling terlihat di sini adalah terdapat penebalan rentang dari setiap pixel di dalam edge-nya ya. Maksudnya ketika edge detection itu hanya sebatas seperti satu lapis, namun ketika dinormalize justru akan lebih memperkuat atau memperhighlight objek dari yang ada di dalam citra itu sendiri. Yang artinya normalize ini juga itu akan mengkalikan justru intensitas dari pixel dengan nilai minimal, lalu dikalikan juga dengan nilai RGB-nya, lalu akan dibagi dengan pengurangan nilai maksimal dan juga nilai minimal dari intensitas pixel, dari nilai per pixel. Lalu yang terakhir di sini ada convert to chain code. Nah, convert to chain code ini akan terlihat seperti deretan angka. Nah, dapat dilihat bahwa terdapat 7, 4, 1, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Nah, dapat terlihat di sini terdapat angka 0 dari 0 sampai 1, dari 0 sampai 7. Angka-angka ini itu akan menentukan arah. Jika tidak didefinisikan secara angka atau numerik, dia akan menentukan arah seperti utara, timur laut, timur, nah seperti itu. Nah, angka-angka itu, chain code ini itu akan mempermudah dari penerjemahan edge detection yang dilakukan. Seperti itu. Lanjut ya ke grayscale. Untuk grayscale Kamu nge-lag? ya, memang masih nge-lag. Halo, oke. Lanjut ke grayscale. Seperti yang sudah dilihat,
Untuk grayscale sendiri itu kegunaannya dari warna asli menjadi warna abu-abu. Cara kerja grayscale sendiri itu untuk mengkonversi gambar ke skala abu-abu dengan menghitung rata-rata nilai pixel untuk setiap komponen, seperti R, G, dan B. Untuk menerapkan operasi konversi warna menggunakan color convert op dan menampilkan gambar skala abu-abu di image label. Lanjut ke resize. Untuk resize sendiri yaitu untuk memperkecil atau memperbesar dari size gambar itu sendiri. Di sini saya akan merubahnya menjadi 500 kali 5. Nah, ini sudah diubah menjadi 500 kali 500. Untuk resize sendiri metodenya menggunakan metode mengambil gambar dari image label, yaitu untuk menghitung ukuran eh, baru dan menyesuaikan ukuran gambar dengan menggunakan get scaling distance untuk menetapkan gambar yang diubah ukurannya ke image label. Itu menampilkan diagram dari color itu sendiri. Di sini terdapat color, di sini terdapat diagram RGB histogram, yang dimana cara kerjanya itu menghitung histogram terpisah untuk komponen warna merah, hijau, dan biru, dan membuat buffer image baru untuk menampung histogram. Lalu menggambar bar histogram ini ke setiap artinya, yaitu untuk dengan menggunakan Affine Transform untuk melakukan transformasi cermin horizontal. Menerapkan transformasi tersebut menggunakan Affine Transform Op dan menampilkan gambar hasil cermin di image label. Selanjutnya fitur rotate. Nah, rotate sendiri itu memutar balikan gambar sejauh 90 derajat. Caranya itu menambahkan 90 derajat pada total sudut, lalu menghitung dimensi gambar yang baru setelah rotasi. Setelah itu, membuat buffer image baru dengan mode RGB untuk memungkinkan penambahan latar belakang, menggambar latar belakang, dan menghitung transformasi dari rotasi. Setelah itu, menggambar gambar asli yang ini, lalu menampilkannya hasil dari rotasi dalam J-Speed Plan yang telah diperbaharui. Ini itu untuk ke kiri, lalu untuk ke kanan. Caranya sama, bedanya kalau untuk ke kiri mengurangi 90 derajat, kalau ke kanan menambahkan 90 derajat. Untuk detail belum ditampilin aja. Untuk detail resolusi nanti akan memunculkan resolusi dari gambar tersebut. Oke, lanjut. Baik, itu saja mungkin hasil pemaparan dari tugas besar kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan ataupun terdapat salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.